إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Abdullah di Depok. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ika barakallah. Silakan Pak. Begini Ustaz, saya sudah berapa kali bertanya kepada Ustaz Yahya mengenai apakah boleh kita mendebat seseorang yang ahli bid'ah, contohnya di sebuah stasiun radio ya. Tapi Ustaz berapa kali juga menyatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan gitu. Tapi kemudian saya ada sebuah hadis Ustaz, tapi mungkin Ustaz yang lebih paham untuk menjelaskannya kembali ketika Abdullah bin Mas'ud menyelisihi orang-orang yang sedang bertasbih ya kan, bersama-sama dalam masjid. Nah, apakah dalil itu saya bisa pakai Ustaz untuk mendebat mereka gitu Ustaz? Nah, terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak ya, yang harus Bapak pahami dari perkataan saya adalah bahwa saya tidak mengharamkan debat sama sekali dan tidak pula membolehkan sama sekali. Ya, ini harap dipahami dari saya dan dari apa yang saya terjelaskan dalam ya kesempatan-kesempatan yang telah berlalu. Ada tafsir tersendiri. Ada tafsilnya. Ya. Bahwa debat itu diperbolehkan, ada keadaan-keadaannya. Di mana itu pun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya, di mana di syaratnya harus betul-betul berilmu dan kuat keilmuannya, dalam keilmuannya. Dan tujuannya untuk mencari kebenaran atau menegakkan hujah terhadap ahlul batil. Kalau adapun kemudian kita berikan, ya kita jadikan orang-orang yang baru menuntut ilmu, akhirnya dia suka debat kepada orang, subhanallah, ini jelas sesuatu yang tidak baik. Ya, oleh karena itu Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyayangkan akan adanya orang-orang yang selalu ya membuka perdebatan dengan ahlul bid'ah. Yang akibatnya apa? Karena kekurangan ilmu mereka, sementara ilmu mereka sendiri belum kokoh. Ya, akhirnya syubhat itu pun bertengger di hati-hati mereka. Bukankah Rasulullah SAW sendiri yang menganjurkan, bahkan memberikan apa? Ya, keutamaan besar bagi mereka yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia di atas pihak kebenaran. Ya, walaupun dia di atas pihak kebenaran, tapi dia tinggalkan perdebatan, kata Rasulullah, aku jamin ia dengan rumah di pinggir surga. Subhanallah, ya. Kalau begitu ya akhi, jangan kita biaskan dalam hidup kita itu berdebat. Ya, kata para ulama, man futiha lahu babul jadal, ughriqu alaihi babul amal. Siapa yang dibukakan pintu debat buat dia, biasanya akan ditutup darinya pintu amal. Ya, kita jangan punya sifat seperti itu, apalagi kita yang baru menuntut ilmu. Karena kita sedang semangat, kita akhirnya senangnya debat sama orang. Jangan dulu akhi, ya kokohkan keilmuan kita. Ya, sehingga betul-betul kita ilmiah, betul-betul kita kuat ya keilmuan kita, baru kita sampaikan mereka dengan cara ilmu, dengan ilmiah dan yang lainnya. Dan Anda tahu, Abdullah bin Mas'ud jangan dikiaskan dengan Anda dan dengan kita. Abdullah bin Mas'ud ulamanya sahabat, keilmuan beliau luar biasa. Siapa ya orang-orang itu yang bisa mengalahkan ilmunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Maka ketika Abdullah bin Mas'ud membantah mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Ketika mereka mengatakan, ma aradna illa khairi Aba Abdurrahman, ya kami tidak menginginkan kecuali kebaikan hai Aba Abdurrahman. Apa kata Ibn Mas'ud? Kam min muridil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya karena caranya yang tidak benar. Nah, disinilah ya akhal Islam azani Allah, ya kita tentunya juga harus mengukur diri kita sendiri. Jangan kita jadikan perdebatan itu sebagai sebuah sifat kita atau kebiasaan kita. Ya, karena itu sesuatu yang tidak baik ya di dalam agama kita. Sehingga bahkan seringkali menimbulkan kerasnya hati, seringkali menimbulkan
percekcokan, pertengkaran dan yang lainnya. Ya Allah musta'an wal istiqlan.